Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal dan pergerakan inflow asing di saham-saham sektor finance. Yang pertama ada saham Bank BBRI ya, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini ya dia ditutup melemah 2,01%, close di harga 3.900. Kita coba cek untuk info asingnya ya di saham Bank BRI. Kalau kita lihat ya investor asing ya hari ini ya, hari Selasa mencatatkan net sell cukup tinggi juga 233 miliar. Kalau kita lihat di beberapa hari ini investor asing ada distribusi ya di saham Bank BRI yang tadinya ada akumulasi, tapi untuk beberapa hari ini dia ada distribusi. Kita coba cek secara teknikalnya ya untuk Bank BRI. Ya, kalau secara teknikal Bank BRI ya seperti yang saya bahas kemarin ada support di 4.020-an ya. Seandainya dia gagal bertahan, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi support yang atas kita bisa hapus dulu karena dia udah valid ya, jebol support terdekatnya. Dan kita sudah tandai juga di sini ada kotak gap ya di harga 3.880 sampai 3.980-an ya, yang di hari ini sudah valid ya, tertutup kalau kita lihat. Dan di sini juga berdekatan dengan support trendline untuk garis yang bawah ya, dan di sini juga berdekatan dengan, resisten trendline-nya ya yang terbentuk sejak lama sudah saya gambarkan. Jadi apa kesimpulannya ya, kesimpulannya nih untuk Bank BRI-nya untuk strategi berikutnya. Ya, untuk strategi berikutnya seandainya itu besok besok pagi ya dibuka gap down di 3.800-an, seandainya kita bisa buy on weakness ya, kalau menurut saya buy aja di area-area bawah karena ada kemungkinan besar dia nanti candlenya hijau ya, seperti ekor-ekor seperti ada kemungkinan juga ada ekor, bisa juga ya. Tapi kalau menurut saya karena dia udah di area-area kritikal di sini ya, udah valid menutup menutup gap, dia ada kemungkinan dia dibuka gap down dan ditutup dengan candlenya hijau. Strateginya adalah buy on weakness karena di sini juga udah murah dan berdekatan dengan support-support kuatnya ya untuk Bank BRI. Jadi kita bisa buy di area tersebut. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Bank BBNI ya, yang dimana Bank BBNI hari Selasa ini ditutup melemah ya 1,8%, close di harga 4.100. Ya, kalau kita lihat ya seperti yang saya bahas kemarin juga, kita bisa ambil posisi di area garis trendline ya. Ternyata dia menyentuh 2 kali dan bertahan ya. Untuk di perdagangan hari ini hari Selasa, ternyata candlenya merah ya. Kalau kita lihat di sini, kita coba cek info asingnya dulu di saham Bank BBNI. Ya, untuk Bank BBNI ternyata investor asing mencatatkan net sell ya 47 miliar. Kalau kita lihat memang Bank BNI masih di distribusi. Untuk secara teknikal ya Bank BNI dia gagal mempertahankan support trendline-nya. Jadi kita hapus aja karena ada kemungkinan dia lanjut turun ya guys. Jadi ada kemungkinan besar untuk perdagangan besok ya, dia akan lanjut turun untuk uji support terdekatnya di 4.000, di 4.020 sampai 3.900, di harga 3.990. Kemungkinan dia mau uji area tersebut sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya. Kalau kita lihat memang di sini, Bank BNI sempat berulang kali saya bahas, dia bergeraknya sideways dari range yang sangat lebar ya, 3.950 sampai 4.560-an ya untuk Bank BNI-nya. Masih cukup menarik ya kita bahas. Ini memang polanya, sideways cukup lebar untuk Bank BNI. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham
BMRI, di mana di perdagangan hari Selasa ini Bank BMRI ditutup dengan hari ditutup dengan harga yang sama ya, di pembukaannya di harga 4.400. Kita coba cek ya untuk info asingnya di saham Bank BMRI. Ya, kalau kita lihat ya untuk investor asing di perdagangan hari Selasa ini mencatatkan net buy 47 miliar. Tapi kalau kita lihat ya di minggu-minggu lalu dia ada distribusi untuk 3 hari perdagangan ini dia ada akumulasi ya investor asingnya. Kita coba cek secara teknikal untuk Bank Mandirinya. Ya untuk secara teknikal ya Bank Mandiri masih bergerak sideways di area berdekatan dengan support ya di area-area bawah di 4.340 sampai 4.430-an ya kalau kita lihat. Selama dia bergerak di area sideways-nya ya, memang harganya nggak kemana-kemana, dia mau jebol ataupun mau lanjut naik kembali ya. Dan kita bisa tandai juga di sini dia ada EMA 20 yang udah mulai menghimpit ya, area konsolidasi pendeknya dia, jangka pendeknya. Jadi kita bisa tandai seandainya dia break out ya dari setlist ini, kita bisa pantau juga untuk EMA 20-nya ya, seandainya dia reject dari EMA 20 tidak menutup kemungkinan dia melanjutkan penurunannya kembali yang perlu kita waspadai ya untuk Bank BMRI. Karena yang belum punya barang kita bisa kumpul ya, beli-beli cicil-cicil di area supportnya ya. Masih cukup menarik ya untuk kita area beli, entry beli di saham Bank Mandiri. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Bank BBCA, yang dimana Bank BBCA di perdagangan hari Selasa ini ditutup melemah ya, melemah 1,93%, close di harga 7.625. Kalau kita lihat ya pergerakan investor asingnya di saham BBCA, investor asing ternyata mencatatkan net sell 382 miliar. Kalau kita lihat memang investor asing masih distribusi ya di saham Bank BCA, terlihat juga harganya dia nggak kemana-kemana ya, yang yang tadinya yang kalau kita lihat memang ada penurunan ya, secara jangka menengahnya di sini sahamnya turun. Kalau kita lihat secara teknikal, sesuai yang saya gambar ya, mungkin di sini akan terjadi sideways ya, range antara 7.500 sampai 8.100 yang sering kita bahas. Jadi kesimpulannya apa, untuk perdagangan besok kemungkinan dia akan menguji support 7.500-an sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk BBCA ya. Jadi harganya nggak kemana-kemana ya, kalau masih di range di sini aja sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali di harga 8.800-an ya. Ini ada gap yang bisa kita tandai juga ya sebagai target terdekatnya untuk jangka menengah panjangnya ya untuk Bank BBCA. Kita lanjut kita lanjut saham yang berikutnya ada saham Bank BPTN, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini ya Bank BTN ditutup melemah tipis 0,39%, close di harga 1.285. Kita coba cek gerakan inflow asingnya di saham BPTN ya. Kalau kita lihat di sini investor asing mencatatkan net sell ternyata ya 3 miliar. Kalau kita lihat di sini ada sedikit distribusi ya untuk investor asingnya. Kalau kita lihat investor secara teknikal dia sudah valid membentuk swing low ya di area garis trendline-nya, dan untuk perdagangan hari ini dia break di bawah EMA 20-nya ya. Jadi apa nih kesimpulannya untuk Bank BPTN, selama dia tidak menembus area
garis trendline dan support 1240-an, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk Bank BTN. Masih cukup menarik ya secara teknikal Bank BTN ini. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BNGA ya, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini Bank BNGA ditutup melemah tipis 0,29%, close di harga 1.695. Kita coba cek secara inflow asingnya di saham Bank BNGA. Ya, investor asing mencatatkan net buy ya tipis aja 895 aja ya. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi ya di saham Bank BNGA. Kalau kita lihat secara teknikalnya, BNGA ini dia bergerak sideways ya dari range harga 1690-an sampai harga 1740. Kalau kita lihat yang seperti saya tandai kotak di sini, dia bergerak di situ-situ aja. Untuk perdagangan hari ini dia break di bawah EMA 20-nya ya. Berarti akan mencoba dia menguji area supportnya ya di 1680. Seandainya support ini gagal dipertahankan, dia akan melanjutkan penurunannya kembali. Kita bisa kasih support berikutnya di 1660 untuk sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk BNGA. Tapi seandainya kalau dia resisten di 1740-an berhasil ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya di harga 1825-an untuk Bank BNGA. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRIS. Saham BRIS yang dimana di perdagangan hari Selasa ini ya, BRIS tutup melemah ya 0,77%, close di harga 2.590. Kita coba cek inflow asingnya ya di saham BRIS. Kalau kita lihat ya, investor asing masih mencatatkan net buy ya 29 miliar. Kalau kita lihat investor asing, dia ada akumulasi ya yang cukup menarik di saham BRIS. Kita coba lihat secara teknikalnya ya. Kalau secara teknikal yang seperti saya bahas kemarin, dia lagi menguji area support 2580. Seandainya support ini gagal bertahan, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya saham BRIS. Kita bisa tandai juga untuk support terdekatnya lagi. Kasih support di sini di 2540-an. Sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali, kita bisa pantau ya, seandainya support ini jebol, kita bisa pantau area 2540 dan support berikutnya ada di 2480-an ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham BRIS. Ya, masih cukup menarik ya, apalagi BBRI, kita bisa buy on weakness di area-area tersebut, di area di sini yang kita bahas tadi ya. Ya, oke guys, di video kali ini saya investor ngapak, salam cuan.